Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah kita kumpul di dalam majlis yang mulia ini semata yang pertama mencari keridhaan Allah. Yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas terucap dari seorang hamba pendosa seperti kami, hanya mengucapkan alhamdulillah wa jazakumullahu khairan jaza atas sambutan diterimanya kami ke dalam pondok pesantren yang penuh keberkahan ini. Insyaallah mudah-mudahan saya di sini pun diaku sebagai santri dari pondok pesantren Tajul Al-Mukarram. Mudah-mudahan dari Tajul Karamah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya jauh dari Allah mendekat diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu khusus untuk setiap hamba untuk wajibnya menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, "Ana Madinatul Ilim wa Aliyu babuha." Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sayyidina Ali adalah gerbangnya ilmu, pintunya ilmu. Setiap apa yang disampaikan, ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ilmunya manfaat dunia wal akhirah. Ilmu dunianya manfaat, ilmu akhiratnya lebih-lebih manfaat lagi. Setiap manusia itu membutuhkan ilmu. Tidak ada seseorang yang tidak membutuhkan ilmu. Beda, ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat yang sebagaimana adik-adik dari santri-santriwati yang saat ini duduk di dalam majelis yang mulia ini, di dalam pondok pesantren ini, insya Allah yang diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang akan membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah dan mendapatkan senyuman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu dunia, contoh, ada dokter, ada kalau kita bilang qori. Di antara manusia mengatakan antara qori dan dokter mana yang baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya bisa dapat pahala, bisa jadi dapat dosa. Yang pertama, ada seorang qari, dia hafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan tartil, tajwidnya betul. Saat diundang, memberikan satu nilai harga yang membebankan orang lain, maka di situ disebut haram. Faham sampai sini? Faham? Ada seorang dokter yang hidupnya diberikan untuk umat, untuk masyarakat, 24 jam ketok pintu saya. Jika membutuhkan saya siap untuk mengobatinya. Saat ada yang sakit datang ke rumah dokter, buka ketok pintu, ini dokter ambil stetoskopnya, alat suntiknya, bawa obatnya, diperiksa pasiennya. Begitu dia mau dikasih uang, dokter ini nggak terima. Ini saya lillah wa fillah, saya ngebantu. Pahala nggak? Pahala nggak? Ilmu dunia. Yang ini, yang dia baca Quran, yang dia
tahu isi Al-Quran, tapi tatkala diundang, saat dia menerima uang yang besar, malah dia mengatakan kalau belum lunas saya nggak bakal datang ke tempat acara. Dosa apa pahala? Ada ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Habib, saya pernah dengar yang namanya ilmu itu, kalau kita mau tahu ilmu itu, kita kan harus ikhlas. Ya pastinya. Habib, saya mau jadi orang yang soleh. Habib, saya pengen jadi seorang wali min auliaillah. Nggak perlu kita sholat 500 rakaat. Nggak perlu kita setiap hari sholat khatam Al-Quran. Buat zaman sekarang nggak perlu yang begitu. Dua kuncinya, dua. Yang pertama, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada guru. Insya Allah akan diangkat karomah setinggi-tingginya. Amin ya rabbal. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapatkan titel sebagai karamallahu wajhah karena Allah muliakan wajahnya. Tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata yang tidak pernah memandang sesuatu hal yang dibentuk dalam kemaksiatan, nggak pernah. Maka dari itu dikatakan Sayyidina Ali mukanya ini penuh dengan kemuliaan. Sayyidina Ali saat Nabi memberikan hadis tersebut, ana madinatul ilm wa ali yubabuha, banyak orang-orang munafik yang datang kepada Sayyidina Ali. Kalau memang Ali ini adalah seorang yang ilmu, kita tes ilmunya sampai di mana katanya. Sampainya dia dites satu orang, ini ada ratusan orang, datangnya satu-satu ke Sayyidina Ali. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, engkau yang dikatakan pintunya ilmu, gerbangnya ilmu, saya ingin bertanya, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab, sesungguhnya yang jauh lebih baik ilmu. Ilmu tidak akan pernah habis, sedangkan harta akan habis. Orang kedua datang lagi, wahai Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Pertanyaannya sama, dan dijawab yang kedua, ilmu jauh lebih baik karena ilmu akan mengangkat derajat seseorang, sedangkan harta akan membinasakan seseorang. Datang pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda, wahai Ali, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab lagi, lebih baik ilmu dibanding harta, karena ilmu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, sedangkan harta akan membawa siksaan di alam kubur. Ratusan orang terus berdatangan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menanyakan satu pertanyaan yang sama dengan jawaban seluruhnya yang berbeda. Sampai akhir daripada pertanyaan, beliau menyatakan, sebanyak apapun kalian datang kepadaku menanyakan ilmu dengan harta jauh lebih baik, maka aku akan jawab sebagaimana aku menjawab dengan jawaban yang berbeda, kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ternyata ilmu itu jauh lebih baik. Orang yang nuntut ilmu di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, maka jangan khawatir, dunia akan datang karena kita menolong agama Allah. Saat ini yang namanya orang taklim capeknya luar biasa. Orang belajar capek, ustadz, kiai, habaib, ini semua yang ada di tengah-tengah kita capek. Mereka belajar capek, sama kayak kita dulu. Saat kita belajar itu, rotan nyampe di tangan kita, rotan sampai di kaki kita, dibotakin hampir setiap minggu. Contohnya Habib, belum lagi didorong ke sungai, mana sungainya deres, nggak bisa berenang, didiemin sama guru. Dia bilang apa? Pelajaran yang didapati hal tersebut, ternyata kita disuruh bergantung kepada Allah. Yang saat kita diberikan satu hukuman, bukan berarti guru itu benci kepada kita, tetapi mengeluarkan syaitan yang membuat kita menjadi hamba yang malas. Guru tidak akan pernah mendidik setiap santri dan santriwatinya untuk lalai kepada Allah. Kita lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW.
Ada yang kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal? Kenal dari mana? Emang seumuran? Sayyidina Umar bin Khattab, kita udah pernah dengar betul ceritanya. Yang dulunya memerangi Nabi. Memerangi Nabi. Sampai-sampai Sayyidina Umar ini pernah punya hati benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ngebalasnya dengan apa? Doa. Nabi di malam sepertiga malam, Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada dua Umar. Dua Umar ini manfaat. Jika salah satunya masuk ke dalam Islam, maka Islam ini akan kuat. Karena ada orang yang disegani. Wa subhanallah, waktu Nabi berdoa, yang satu Umar tangannya lagi begini. Nih lihat nih. Ini makanya nggak boleh nih tangan begini nih, nggak boleh nih. Ya, menyilangkan tangan nggak boleh. Ada yang menyatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang satu tangan lagi sedang bersilang, sedangkan yang satu sedang memakan daripada Tuhannya. Tuhannya dari terigu. Tuhannya dari terigu. Dia lapar, lagi dimakanin Tuhannya. Jangan tanya, Bib pakai apa? Pelecing apa enggak? Jangan ditanya. Lagi dimakanin Tuhannya. Wa subhanallah, yang lagi makanin Tuhannya digabulin doanya Nabi lewat ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu radhahu, begitu saat beliau sedang dalam keadaan hatinya ini terpaut dengan Nabi, tiba-tiba di dalam hatinya, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Saat itu Nabi SAW ada di rumahnya Sayyidina Abdullah. Saat itu diketok rumahnya. Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam. Man? Ana Umar bin Khattab. Langsung kunci pintu. Tutup apa? Kalau dulu nggak ada lampu, lilin ditiup. Gelap. Kata Nabi SAW, siapa? Umar bin Khattab. Suruh dia masuk. Gak apa-apa, masukin aja. Nabi yang bangun, Nabi buka pintunya. Begitu dibuka, Sayyidina Umar diambil oleh Nabi, diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat, kakinya Sayyidina Umar bin Khattab tergantung, diangkat oleh Rasul SAW. Lihat bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul dengan kekuatannya tidak menyombongkan dirinya. Jika saat itu ada yang membenci Nabi, menghina Nabi, Nabi bisa pukul mereka, Nabi bisa menganiaya mereka, tapi bukan itu contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Saat itu Sayyidina Umar diangkat tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, sebentar, tahan dulu. Sayyidina Umar udah mulai deg-degan ini. Kebayang Sayyidina Umar ini kan ditakutin sama jin, sama iblis. Ngelihat bayangannya aja udah kabur. Sayyidina Umar lewat gang. Sayyidina Umar udah lewat. Iblis baru mau masuk gang, ngelicium. Bekas Sayyidina Umar nggak berani lewat. Nggak berani lewat. Kalau kita sama guru berani apa enggak? Ayo jawab. Berani apa enggak? Berarti lebih parah dari iblis. Tapi mudah-mudahan Allah jaga hati kita ya. Kalau ketemu guru jangan kabur, ketemu ustadz jangan kabur, datengin, cium tangannya. Kita sekarang kalau ngeliat ustadz kabur, cepet-cepet jalan-jalan. Ini nggak boleh. Ambil berkah dari tangan seorang guru. Kenapa? Karena guru itu yang menulis dari setiap apa yang kita pelajari. Dan di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab masuk memeluk agama Islam. Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau adanya betul utusan Allah. Maka di saat itu besok mulailah Sayyidina Umar kalau dia bilang nih, Sayyidina Umar mengkampanyekan dirinya. Mengkampanyekan dirinya, datang ke rumah Abu Lahab, ketok pintu. Wahai Abu Lahab, saya Umar bin Khattab sudah memeluk agama Islam. Barang siapa yang mencolek Nabi, urusan dengan saya, katanya. Semuanya diketokin rumah-rumah petinggi Quraisy saat itu. Siapa yang berani begitu? Ini mereka semua langsung bikin rapat. Waduh, ini Muhammad udah gak bisa diapa-apain ini. Udah kalau diapa-apain ini bisa perang, ini bisa tawuran kita, katanya. Wa subhanallah, berkah keilmuan siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah. Nabi ini benar-benar dikatakan menyempurnakan akhlak.
Setiap kaum kafir di saat itu memeluk agama Islam berkah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan akhlak yang sempurna di hadapan mereka. Contoh, ada seorang pengemis buta setiap hari caci maki Nabi, tiap hari. Sedangkan tiap hari itu, ini kisah ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Aisyah, adakah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku pernah jalankan?" Katanya, "Ada wahai ayahku. Nabi setiap pagi ngasih makan pengemis buta." Saat itu Sayyidina Abu Bakar bawa roti, bawa manisan, datang ke pengemis buta. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa kamu?" katanya. "Saya yang setiap hari memberimu makan," katanya. "Bohong. Dia setiap memberikan aku makan tidak akan pernah memberikan salam dan tidak pernah berbicara," katanya. "Betul, aku orangnya," kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu disuapin satu suapan, dibuang. Begitu kasar. Orang yang dahulu saat dia memberikan aku makan, dalam keadaan setelah saat dimana ia mengunyah makanannya lalu dimasukkan ke dalam mulutku sehingga aku tidak susah payah untuk mengunyah makanan yang keras, katanya. "Jangan-jangan engkau Muhammad," kata si pengemis buta. "Muhammad, saya tahu betul Muhammad ini orangnya begini, jahat, inilah. Sayyidina Abu Bakar makin naik pitam, makin dijejelin makanan ke dalam mulutnya. "Engkau tidak bersabar," kata si orang pengemis buta ini. "Engkau tidak bersabar," katanya. "Betul, engkau Muhammad. Sudah 3 hari ini dia memang tidak datang, tapi baru kali ini datang. Engkau bukan orangnya," katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Betul, bukan aku orangnya. Yang kau caci, yang kau maki, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad yang memberimu makanan dengan penuh kelembutan." "Wahai kau siapa?" katanya. "Wahai manusia, engkau siapa?" "Aku Abu Bakar, aku sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Wahai Abu Bakar, saksikanlah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adanya betul utusan Allah." Nabinya udah nggak ada, baru masuk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua di sini, ada nenek-nenek nggak? Mudah-mudahan calon nenek-nenek. Yang namanya nenek-nenek kalau galaknya galak banget. Betul nggak? Galak. Ini nenek setiap pagi kerjaannya ngeludahin Nabi. Tiap pagi ngeludahin Nabi. Saat Nabi ingin berjalan menuju Mekah, di Ka'bah mau salat subuh, saat itu nenek tua ini pura-pura nyapu halaman rumahnya. Saat dia menyapu, ngelihat Nabi dari jauh, dideketin, diludahin. Setiap hari. Kira-kira kalau kita nih, Kiai, saya nggak ngomong ke depan dah, ke belakang aja. Kita mau lewat, mau sholat subuh, tiba-tiba dia ngeludahin, dan itu rutin. Kira-kira kita apain tuh orang? Hah? Dia ludahin, kita guyur. Dia ngeludahin kita siram 1 ember. Betul apa enggak? Kalau Nabi enggak. Saat Nabi diberikan ludahan, Nabi sapu dengan sorbannya dengan mengucapkan barakallahu fikum. Beda nggak kita dengan Nabi? Makanya kita nggak ada yang pantas jadi Nabi. Betul nggak? Tuh, Nabi ini dengan akhlak, Nabi mengusap dengan ucapan doa. Setiap hari Nabi lewat, setiap hari Nabi yang makin ngedeketin. Sahabat bingung, "Ya Rasulullah, kalau orang disiksa makin lama makin jauh. Kenapa engkau mendekati? Tidakkah engkau tahu, wahai sahabatku, yang memberikan ludahan ini adalah orang yang sudah tua renta. Aku khawatir tatkala dia datang kepadaku, dia terpleset, jatuh, aku yang berdosa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengabulkan hajatnya, kata Nabi.
Maka dari itu didekati oleh Nabi. Didekati oleh Nabi dengan ikhtiarnya Nabi, berprasangka baiknya Nabi, dengan usahanya Nabi, bahwa ini orang tua kalau ngeludah nggak pakai tenaga. Kalau kemarin kan pakai tenaga, jauh. Nah ini dekat, nggak pakai tenaga. Kenapa? Yang penting ludahnya nyampe, kata Nabi. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah lagi ada yang ludahin Nabi. Dan Nabi setiap dia lewat, nggak mau lewat jalan lain, lewatnya situ. Kenapa? Mengabulkan hajat nenek tua tersebut. Kalau kita diludahin lewat situ, besok kita lewat sono, kan begitu? Kalau ini enggak, Nabi terus lewatnya, terus lewat situ, ngabulin hajatnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada lagi yang ngeludahin Nabi. Nabi bingung. Kok ada? Dia khawatir di dalam hati. Ya Allah, jangan-jangan Allah murka, Allah matiin. Ya Allah, Allah nanti begini. Ya Allah, Allah siksa dia. Nabi masih khawatir, takut. Ditanya sama sahabat, tahu nggak rumah nenek tua yang ada di sini? Ternyata rumahnya bukan di depan rumah itu, adanya di belakang rumah itu. Tahu, ya Rasulullah, kenapa? Engkau mau balas dendam kepadanya? Enggak. Tanya di mana rumahnya? Dia lagi sakit ya Rasulullah. Sakit, anterin, kata Nabi, anterin. Begitu ngelihat rumahnya berantakan, diambil sapu, disapuin rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaunya lagi tidur, disapuin rumahnya, diberesin rumahnya Nabi. Nabi lari ke pasar, beli roti, beli buah, beli madu, datang lagi duduk di depan daripada nenek tua tersebut. Duduk, Nabi ngeliatin, dipandangin. Sampai begitu ini nenek bangun ngelihat Nabi, dia kaget. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai ibu. Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Tidak wahai ibu. Segini jahatnya masih dikata ibu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar engkau dalam keadaan sakit, maka dari itu aku membawakan bingkisan untukmu, maka makanlah agar engkau sehat kembali, sehingga esok engkau dapat meludahi aku kembali, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya nenek tua tersebut mengatakan, ya Muhammad, betul engkau utusan Allah. Saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau betul utusan Allah. 80 tahun musuhin Nabi, begitu selesai syahadat 2 hari meninggal husnul khatimah. Coba kita lihat, Nabi itu pakai akhlak apa enggak? Jadi lebih tinggi ilmu atau akhlak? Akhlak atau ilmu? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, sungguh aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Dengan orang yang cerdas, si Imam Syafi'i nggak akan pernah segan. Tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berakhlak sudah pasti dia menggunakan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Harapan Tuan Guru, para habaib, harapan kepada Allah agar kalian disempurnakan akhlaknya oleh Allah, agar menjadi ilmu yang datang kepada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Mau lihat siapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang ilmunya lewat Nabi, dan ini dipakai luar biasa. Ini sebentar lagi akan datang bulan Rabiul Awal, betul? Senang nggak? Apa yang buat senang? Banyak makanan Habib, banyak snack Habib, apalagi habaib, tuan-tuan guru, wah panen. Betul nggak? Panen nggak? Panen, jadwal banyak loh, jadwal ceramah banyak, betul nggak? Kulkas pada nggak bisa ditutup, engselnya rusak, su'don aja. Jangan su'don begitu, nggak boleh. Coba lihat, sebentar lagi Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar nih, yang ada orang tuanya bilang sama orang tua, Bu, Pak, sebentar lagi Rabiul Awal, tolong beliin saya kerudung baru, beliin saya peci baru, beliin saya gamis baru, berikan saya kain sarung baru, belikan saya sendal baru. Untuk apa, Nak? Untuk menyambut bulan di mana bulan yang dilahirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kira-kira saya mau tanya sama orang tuanya, kalau orang tuanya kira-kira diminta begitu dibeliin apa enggak? Kira-kira dibeliin apa enggak? Nangis dulu. Itu senjatanya para anak. Kalau udah nangis baru dibeliin ya. Tapi insya Allah itu manfaat. Kenapa? Ini kita lagi didik santri-santri ini, santri-santriwati ini punya rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak naruh anak santri di sini, ngerasain nggak keberkahan rezekinya? Ngerasain nggak? Cicing wae. Bahasa Sunda saya bawa ke Lombok. Bu, bapaknya ada? Oh, ada. Waktu anak ditaruh di pondok, keberkahan rezekinya ada apa enggak? Nyata apa enggak? Tuh. Rezeki anak di pondok sama anak di rumah beda apa enggak? Beda lah, Bib. Kalau yang anak di rumah nggak bisa nabung, anak di pondok bisa nabung. Kenapa? Dikit-dikit jajan, Habib. Alhamdulillah. Tuh. Kalian dititipin di pondok ini bukan kalian dibenci orang tua, bukan. Justru kalian lagi diselamatkan oleh orang tua kalian agar menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirah. Kalian yang belajar, orang tua diberikan keberkahan. Saya mau kasih dulu nih kabar gembira buat seorang ibu, buat seorang bapak, bergembira. Dan orang yang telah memberikan rezeki untuk para talabul ilmi. Pada mereka yang pada menuntut ilmu, kalian akan mendapatkan rezeki yang melimpah di hadapan Allah. Ada satu kisah seorang ibu punya anak dua. Anak pertama meninggal dunia. Ibu ini datang ke tukang penggali kubur. Tuan, tolong galikan kubur, anak saya meninggal dunia. Digalikan kubur, ini yang ahli, ini tukang gali kuburan, orang ahli maksiat. Begitu dia gali kubur, lalu tidak lama datanglah jenazah. Tukang gali kubur ini juga sebagai orang yang memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Begitu masuk ke liang lahat, ada dua cahaya, langsung diambil jenazahnya, hilang. Kaget dia, pingsan. Ahli maksiat. Dia sampai dia bangun, dia tanya, ibu, saya melihat ada dua cahaya menarik jenazah anak ibu, entah pergi kemana. Ibunya senyum. Datang berapa lama lagi, ibunya datang lagi. Bapak, tolong galikan kubur lagi, anak saya yang kedua meninggal dunia. Yang kedua meninggal dunia, saat itu digali kubur lagi, ternyata anak kedua ditaruh dua cahaya, datang lagi, ditarik lagi jenazahnya, hilang lagi. Yang kedua udah nggak kaget, udah dapat hidayah, sehingga ini orang menjadi orang yang ibadah. Lalu dia tanya, ibu ini pekerjaannya apa? Anak pertama ini ibadahnya apa? Anak kedua ibadahnya apa? Kok bisa disambut dengan malaikat seperti ini? Jawaban seorang ibu apa? Ketahuilah wahai penggali kubur, sesungguhnya apa yang telah diberikan Allah kepadaku dan kepada anak-anakku yang meninggal pertama, dia adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu. Yang kedua, yang baru ini kita tanamkan, dia adalah seorang kakak, seorang abang yang penjual kayu. Hasil dari penjualannya diberikan untuk adiknya menuntut ilmu, maka dua-duanya mendapatkan keberkahan di dalam ilmunya. Orang tuanya bagaimana? Anaknya aja dapat begitu, gimana orang tuanya pasti ditunggu di depan pintu surganya Allah. Saya nggak di sini nyumpahin anak ibu pada mati, bukan. Jangan disangka nih besok ada yang sakit nih gara-gara sumpahan Habib nih. Jangan, nggak begitu. Saya minta mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin. Mau panjang umur, mau? Yang lain mati, kita doang sendirian, mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, mau? Minta sama Allah apa? Panjang umur dalam taat kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada lagi sahabat nih, kita sampai jam berapa, guru? Hah? Subuh? Sampai subuh nggak nih? Kuat?
Sanggup? Saya enggak. Habib Fairuz aja pulang, nih udah dikasih kasur emang kita ini. Emang udah disuruh tidur di sini sama Kiai. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi namanya dikenal sama Allah. Siapa? Uwais al-Qarni. Wajah tidak pernah memandang Nabi, tapi Nabi kenal betul siapa Uwais al-Qarni. Kenapa? Karena di arasnya Allah, di arasnya Allah banyak malaikat yang membicarakan tentang Uwais al-Qarni. Tahu apa penyebabnya? Karena hormatnya dia kepada orang tua. Kita punya ilmu tinggi, kita punya magam tinggi, tapi nggak taat sama orang tua, sia-sia. Tidak akan seseorang itu akan mendapatkan magam yang tertinggi di hadapan Allah kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nggak akan. Kita mau pintar, iblis kenal iblis. Wih. Tahu nggak? Oh emang berteman. Makanya tahu. Tahu iblis? Iblis itu alim. Iblis alim, cerdas. Beliau ini pernah pangkat di atasnya malaikat Jibril, kepalanya malaikat. Beliau dikeluarkan dari surga bukan karena dia menyekutukan Allah, bukan, tapi karena sombong, angkuhnya, karena ngerasa dirinya terbuat dari api. Nabi Adam terbuat dari tanah. Oh, nggak bisa ya Allah, saya jauh lebih mulia daripada Adam. Karena kesombongan, karena kecerdasannya, dia sombong. Allah diakalin. Allah diakalin. Luar biasa. Udah banyak belum sekarang yang begitu? Udah banyak belum? Ini hati-hati nih, kalau Allah main diakal-akalin, kita bakal diakal-akalin sama Allah. Kalau kita coba main-main sama Allah, Allah akan mainin kita di dalam dunia ini. Na'udzubillahi min. Bib, emang ada permainan Allah? Ada. Kita nggak ibadah, kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak dekat ulama, tapi rezeki melimpah ruah. Ada aja rezekinya tuh. Ada, disibukin kita masalah kerjaan. Ada yang ngomong, Bib, udahlah saya emang nggak perlu sholat. Mau ngapain sholat juga? Orang kita sholat nggak sholat juga rezeki kita banyak. Mau ngapain kita sholat? Iya, bukan kita yang nggak mau sholat, tapi Allah yang tidak mengizinkan kepala ini sujud kepada Allah. Disibukkan kita dengan urusan dunia sampai kita lupa kepada Allah, sehingga kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Maka dari itu belajar dengan tekun, dengan niat yang baik, ya, bawa kemaslahatan yang baik untuk umat. Belajar dari sekarang untuk nyenengin orang tua. Ya, apa kata Imam Syafi'i di dalam salah satu syairnya, wahai para anak, sebanyak apapun uang yang kalian berikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian membawa orang tua kalian dengan melaksanakan haji, berangkat dari negeri kalian sampai ke Mekah dengan cara digendong, dari Mekah kembali lagi ke negeri kalian, jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram surga untuk kalian. Ini hati-hati betul-betul. Orang tua ini keramat dunia wal akhirah, betul-betul ya Allah. Ya, sayangin orang tua kita. Ya, jangan banyak meminta yang tidak kemampuan daripada orang tua kita. Kita kalau minta sama orang tua yang wajar-wajar aja. Ya, Bu, Bapak, tolong handphone dijauhin. Tolong betul-betul handphonenya dijauhin. Kalau anak lagi istirahat keluar dari pondok, kalau anak lagi libur, jangan dikasih handphone, kasih tasbih. Kenapa nggak terima amal? Ya Bu ya, ya Pak ya. Bib, ngamuk Bib, biarin aja. Kalau anaknya nggak terima, masukin lagi aja ke dalam rahim. Dek, oi, butuh handphone.
Tuh bilang enggak. Butuh nggak? Buat apa? TikTok kan. Nih yang laki butuh handphone. Buat apa? PUBG. Betul? Jangan ya. Jangan. Ada saat kalian itu tahu arti gadget. Ada masa kalian harus tahu tentang handphone. Jujur, Habib semester 2 waktu kuliah baru pegang handphone. Kalau kalian anak SD sekarang mah udah handphone aja. Anak setahun setengah handphone aja. Mau makan handphone dulu. Betul nggak? Mau makan disetelinnya YouTube. Saya mau tanya sama ibu, kalau makanannya habis, YouTube-nya berhenti apa enggak? Jalan terus. Yang salah siapa? Kurun songong. Main ibu-ibu aja yang salah. Bu, kenapa sih anak lagi makan dikasihnya YouTube? Biar apa? Biar anteng Habib nggak jalan-jalan. Ibu, yang namanya anak-anak kalau makan memang pecicilan. Tahu pecicilan? Lincah, lari sana lari sini, namanya juga anak-an. Kalau bapak dikasih makan lari-larian kan lucu. Bapak makan siang enggak, kejar dulu kan nggak mungkin. Hai virus begitu Habib. Apa Bin Salim mungkin? Kan nggak mungkin. Kalau orang tua dikasih makan pasti duduk dengan tenang. Tapi kalau anak dikasih makan lari-larian, wajar, namanya juga anak. Nanti akhirnya siapa? Yang repot kita sendiri. Alhamdulillah, maaf Kiai, maaf Ibu Bapak, saya punya anak namanya Fagih. Fagih ini dari umur 1,5 tahun, tangannya lincah banget Kiai. Ke handphone luar biasa, baca belum bisa, nyetel YouTube tahu aja. Betul-betul. Saya cuti, guru, nggak mau lagi ceramah 3 bulan. Emang nggak ada jadwal waktu itu. Saya ngelihat ini anak, ya Allah, saya bilang ke sana ke sini, jangan jauhin anak dari handphone, jangan kasih handphone sama anak. Saya pulang sampai ke rumah, anak saya yang main handphone. Ya Allah, dosa benar gitu. Betul nggak? Dosa nggak saya nih? Bisa. Dosa lo, su'don aja. Tapi subhanallah, dapat saat itu saya udah mati akal. Gimana caranya biar anak saya ini jauh dari handphone? Waktu itu saya punya yang khidmah di rumah, handphonenya pecah guru, diketok sama dia, dipukul-pukul sama anak saya, namanya juga anak umur 1,5 tahun. Dipukul-pukul sampai retak. Dia bilang, Habib nggak bisa telepon saya, Habib jangan WhatsApp saya. Kenapa saya nggak bisa baca? Kenapa emang? Ini handphone retak Habib. Diapain? Dipukul-pukul sama Fagi. Dalam hati saya, tekor 2 juta. Oh, ini kesempatan nih saya bilang nih. Saya ambil handphone, saya panggil anak saya saat umur 1,5 tahun. Saya ambil handphone, saya banting di depan anak saya. Pecah handphonenya. Kaget dia, nangis. Bilang ke mamahnya, Walid banting handphone katanya. Begitu subhanallah, ini jadi pelajaran besar. Saat saya datang lagi, ada tamu anaknya lagi main handphone. Handphonenya ini dikasihlah ke Fagi. Fagi bilang, jangan, Fagi nggak mau pegang lagi, nanti dibanting sama Walid. Jadi obat nggak? Buang uang sedikit, tapi alhamdulillah. Besok ibu handphone bantingin semuanya ya. Bapak pusing bapak. Ya, cara didik anak ini ada dengan kelembutan, ada yang keras. Kerasnya ini bukan berarti kita memukul, bukan. Tapi kita ngejaga dia jauh dari kata kemaksiatan. Jauhin dia dari kata maksiat. Hati-hati. Kenapa? Anak kita ini aset. Anak ini aset dunia wal akhirah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa putra-putri kita ini, anak-anak kita ini salah satunya fitnah dunia, fitnah akhirat. Betul apa enggak? Suami fitnah, istri fitnah, anak
Fitnah. Mertua, saya bilangin lo mertua fitnah. Dunia ini kalau saat nikah banyak fitnahan baru. Bagaimana caranya untuk jauh dari kata fitnah? Selamatin dong. Anak bisa bawa kita ke dalam surga, anak bisa bawa kita ke dalam neraka jahanam. Anak bisa menyeret kita ke dalam neraka, anak juga bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Selamatin anak putra putri kita, jauhin dari apa yang belum waktunya mereka berikan. Kenapa? Karena ini akan menjadi satu mudarat di dalam kehidupan kita. Kalau ini sampai terjadi, naudzubillah min dzalik, nggak akan pernah menutup kemungkinan keluar dari pondok pesantren pun anak-anak akan menjadi anak-anak yang tidak berguna dan buat kedua orang tuanya. Kita di pondok kita di Asidku, pondok Habib Quraish Baharun, tidak ada boleh handphone yang kelihatan. Anak bawa handphone, nggak ada obat, okay. Keluar langsung SP3, panggil orang tua, jemput anaknya pulang. Nggak ada obatnya. Kalau udah handphone, nggak ada obatnya. Ini akan menjadi satu permasalahan di dalam kehidupan kita. Yang namanya orang tua punya anak, pengennya apa? Anak soleh, ya, anak soleha. Makanya ibu bapak setiap doa itu jangan pernah lepas. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini minta sama Allah. Rabbi habli minas, minta sama Allah. Kekuatan orang tua cuma di dalam doa ibu bapak. Anak menuntut ilmu, doa dari orang tua itu yang akan mendorong anak-anaknya akan menjadi anak yang saleh-saleha. Anak menuntut ilmu, orang tua ibadah, ini adalah sinkron. Tapi anak menuntut ilmu, orang tua jauh dari Allah, ilmunya yang didapati oleh anak gak akan pernah menjadi keberkahan buat keluarga. Jangan anak diwajibkan untuk mengenal Allah sedangkan kita durhaka kepada Allah. Kita membawa anak putra putri kita untuk dekat kepada Allah sedangkan kita jauh dari Allah. Ini yang bisa menjadi satu kekhawatiran. Na'udzubillah min dzalik. Dunia di luar ini udah makin bukan main. Bukan main. Yang laki nggak jelas. Laki kalau jalan kayak tulang lunak. Tahu laki tulang lunak? Ini laki kayaknya habis di presto, Habib. Kan? Kalau jalan lentik banget jalannya, lentik banget jari-jarinya. Yang perempuan kayak laki-laki, lihat istri sekarang galak-galak sama suami. Betul nggak Bu? Saya baru dapat bocoran dari Habib Fairuz. Nih Bib, istri sini galak-galak Bib katanya. Bu, gak boleh galak sama suami ya. Gak boleh. Harus baik-baik sama suami. Ya. Anak kenapa ngeliatin orang tuanya? Bu, ibu bapak mau ada masalah dalam rumah tangga boleh, tapi jangan di depan anak. Jangan, kenapa? Itu psikologi anak bisa terganggu. Ya, ngelihat ayahnya, oh ayah saya jahat. Dilihat ibu, oh ibu saya jahat. Nah itu akan psikolognya terganggu dan dia akan, kalau kita bilang orang Jakarta mah, dia akan nantinya jadi belok. Yang laki nggak suka sama perempuan karena benci dengan ibunya, ada yang perempuan nggak suka sama laki-laki karena benci sama ayahnya. Makanya dia cari pasangannya perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Na'udzubillahi min. Emang itu yang ada di luar sana. Jadi hati-hati. Kalau ibu ada keributan di dalam rumah tangga, jalan, pergi ke kafe ke, ngopi ke Gili Trawangan ke. Saya belum sempet Kiai. Sudah sono. Soalnya belum pernah nyampe ke sana. Baru besok mau di jalan ke sana-sana. Katanya apa? Habib jangan lupa bawa kacamata hitam. Emang kenapa? Takut Habibnya goyang imannya. Baru diceritain aja sudah deg-degan. Tapi yang namanya kalau jamaah mau ngajak kita senang, masa iya kita tolak? Kan begitu kan? Yang namanya ada ya alhamdulillah. Ya kalau kelihatan kan rezeki. Betul nggak? Nggak dilihat mubazir. Fa'asyal hadirin rahimakumullah. Ya, jadi kajian di malam ini mungkin ini yang bisa Habib sampaikan, yang insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jaga akhlak,
tetap sayang sama orang tua. Dan ingat, setiap anak jangan pernah berdoa untuk orang tua setiap sholat cuma sekali, jangan. Apa kata Nabi? Setiap anak yang berdoa untuk orang tua cuma sekali setiap sholat masih dihitung anak yang durhaka, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi doanya bagaimana Habib? Doanya setiap selesai salat, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali wali, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani. Kalau 5 kali kita membacanya, berarti setiap selesai salat berapa kali kita doain orang tua kita? 25. Itu insya Allah kita dijadikan sebagai anak yang taat kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Jangan pernah berhenti doa untuk kedua orang tua. Insya mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia malam ini, Allah kumpulkan kita kelak nanti di dalam surganya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam tempat ini, memandang guru-guru kita yang ada di sini, mudah-mudahan Allah dudukan kita di dalam surga memandang Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya Rabbal.